Jadi pada sore hari ini saya bersama Direktur Penyidikan Bapak Tim tadi akan menyampaikan perkembangan perkara BTS 4G. Ya. Yang pertama saya sampaikan terkait dengan tersangka WP. Tersangka WP ini sudah tahap 2 dari penyidik kepada penuntut umum. Artinya apa? Tersangka WP dalam waktu kurang lebih 20 hari ke depan akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Itu satu. Kemudian mengenai jumlah uang 27 miliar ya yang disita dalam perkara WP. Jumlah uang 27 miliar sebagaimana pertanyaan teman-teman media, statusnya telah disita oleh penyidik dalam perkara WP. Ya. Pak, ini untuk kepentingan apa ke depannya? Nanti kita dalami semua di dalam proses persidangan. Apakah nanti endingnya adalah dirampas untuk negara, untuk kepentingan negara, atau nanti seperti apa, kita lihat nanti proses di persidangan. Ya, biar lebih transparan dan lebih terbuka. Dan selanjutnya untuk ketiga tersangka yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara BTS 4G akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Monggo Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi. Selamat sore. Pada hari ini kami kembali akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara BTS dengan menetapkan tersangka baru. Setelah kami lakukan pemeriksaan, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Saudara EH selaku PPK, pejabat pembuat komitmen, Saudara JS selaku Direktur Utama PT Sunshine Exindo, dan Saudara MFM selaku Divisi Kadif Last Mile Backhaul Bakti Kominfo. Ketiga orang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan telah dinyatakan cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya ketiganya kami lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan. Saudara EH, ES, dan Saudara JS kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sementara MFM kami lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga orang tersebut diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, Yungto pasal 18, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun peran masing-masing Saudara EH selaku PPK diduga telah memanipulasi kajian untuk seolah-olah dapat diselesaikan 100% apabila diberikan waktu perpanjangan. Dan belakangan terbukti perpanjangan diberikan, senyatanya pekerjaan tersebut tidak selesai karena diduga isi dari kajian tersebut diduga tidak menggambarkan kondisi real dari penanganan proyek dimaksud. Sedangkan Saudara JS diduga telah menyerahkan sejumlah uang kepada AAL, IH, GMS, dan Saudara MYM dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5.
Adapun peran dari perbuatan saudara MFM selaku Kepala Divisi bersama-sama dengan saudara AAL telah mengkondisikan perencanaan sehingga akibat perbuatan tersebut memenangkan penyedia tertentu yang telah dilakukan sebelumnya. Demikian perbuatan dari para tersangka tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan media ada pertanyaan. Terima kasih kesempatannya, saya Yujin dari Metro TV. Pak, sebelumnya kan ada peran dari EH itu memanipulasi kajian ya Pak. Itu kan ada hubungannya juga dengan HUDEF UI. Apakah ada tindak lanjut dari hal tersebut? Karena dari fakta persidangan juga sudah terlihat perannya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, ketika tersangka tersebut kita tetapkan juga diantaranya setelah kita lakukan evaluasi dari hasil pemeriksaan di persidangan. Ya. Apakah hal ini juga terkait dengan HUDEF UI? Pasti kami lakukan kajian ke arah sana. Apa dan bagaimananya nanti kita tunggu. Ya. Oke, baik. Masih ada hubungan ya. Ada lagi? Silakan. Pak, ayo. Silakan, Pak. Pak, terkait JS ini Pak, ini kan beberapa kali kan disebutkan pernah mengembalikan uang. Sampai saat ini berapa nominalnya? Kemudian EH ini kan juga ada namanya dalam 11 nama yang disebut oleh Irwan sebagai pejabat PPK yang menerima sekian ratus juta. Apakah dari penetapan tersangka ini ada tersedia bukti terkait dengan penerimaan uang itu? Terima kasih. Terkait dengan berapa pengembalian uang oleh JS, nanti akan kita sampaikan secara rinci ya, supaya jangan salah. Nanti melalui Kapuspen akan kita berikan. Selanjutnya terkait dengan nama-nama yang disebut. Perbuatan tersebut sebagaimana telah pernah kami sampaikan, uang itu mengalir dalam rangka untuk menghalang-halangi penyidikan. Artinya pasca tindakan penyidikan, perbuatan korupsi itu terjadi pasca ya. Kemudian ada upaya-upaya. Nah ini tentu saja perbuatan yang berbeda. Tapi apakah itu kita dalami atau tidak, semua pasti kita cermati sepanjang ada alat bukti yang cukup bagi kami. Demikian. Jadi statusnya masih pasal 2, pasal 3 ya. Sesuai dengan yang kita umumkan pada pagi hari ini. Silakan. Selamat sore Pak, Berni dari Metro TV. Mau tanya, Jimmy Setiawan ini kan salah satu yang kemarin masuk dalam pra-peradilan. Kemudian kemarin PN Jaksa sudah menggugurkan. Apakah kira-kira dengan ditetapannya Jimmy sebagai salah satu tersangka di sini akan dikeluarkan sprindik untuk melakukan penyidikan terhadap Dito Aryotejo, Nisra Yohan dan juga Sadikin? Demikian. Ada apa? Nisra Yohan, Sadikin dan juga Dito Aryotejo yang kemarin juga masuk dalam pra-peradilan. Karena kan kemarin Jimmy Setiawan juga namanya dimasukkan dalam pra-peradilan di PN Jaksa. Jadi gini Mas ya, kita menetapkan tersangka itu berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan apakah orang tersebut mengajukan pra-peradilan. Ya, itu hal yang berbeda. Ya. Sepanjang ada fakta dan kami memiliki alat bukti yang cukup, maka pasti kami tindak lanjuti. Demikian ya. Ada lagi? Ya, ngomong. Apa? Mohon izin Bapak, sebelumnya selamat sore dan terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja Pak, terkait di rekan tersangkanya James Setiawan tadi, itu kan sebenarnya di persidangan sempat terungkap ada
sejumlah dana yang mengalir dari James Setiawan ke berbagai pihak, termasuk diantaranya di persidangan terungkap ada 7 miliar yang mengalir ke Trubajaya Engineering yang mana dimiliki oleh Happy Hapsoro. Nah, dari fakta persidangan itu, apakah dari penyidik Kejaksaan Agung bakal meminta juga pertanggungjawaban terkait dana yang mengalir ke sejumlah pihak itu dari James Setiawan, termasuk 7 miliar tersebut, Pak? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Pada intinya kami selalu mengevaluasi dan memonitor jalannya persidangan. Jadi semua fakta yang muncul di persidangan pasti kita cermati, dan apabila memang harus kita sikapi pasti akan kami lakukan tindakan. Mungkin demikian ya. Penetapan 3 orang ini kan membuktikan bahwa kami masih menggulirkan perkara ini, ya. Lagi 2 pertanyaan untuk kasus PTS. Selamat sore Pak Ketut, Pak Kuntadi. Saya Hedi dari Kumparan. Ini memperjelas aja tadi yang soal 27M itu yang kemudian ditetapkan sebagai alat bukti yang disita begitu ya Pak ya. Ini memperjelas aja, jadinya kemarin itu kan disebut inisialnya. Nah kemudian sekarang ditetapkan sebagai sesuatu yang disita. Nah itu ditetapkan sebagai yang menyerahkan, itu ditetapkannya siapa begitu kan, kemarin baru inisial yang disebutkan kan. Jadinya maksudnya apakah dikembalikan atau apa statusnya itu, maksudnya yang dibayarkan yang disita itu. Terima kasih. Oke. Sampai dengan detik ini pemeriksaan terhadap indikasi yang terkait dengan uang tersebut sudah kita periksa, ya. Tentang apa dan bagaimananya sudah kami lekatkan di dalam perkaranya Windy, ya. Nanti di sidang mari kita lihat sejauh mana dan apa kaitannya uang itu. Nanti kami juga akan mencermati, ya. Mungkin itu, nanti mari kita tunggulah di persidangan nanti, ya. Selamat sore, izin Pak Wahyu dari Rakyat Merdeka. Kemarin di fakta persidangan kan kebanyakan leader konsorsium termasuk konsorsiumnya sendiri mensubkonkan sejumlah hampir puluhan lah pekerjaan utama kepada subkontraktor. Apakah akan ada kesalahan juga dan akan diperiksa juga atau bagaimana Pak? Soalnya kemarin hakim sempat minta penetapan untuk agar ditersangkakan kepada terutama di IBS Pak. Itu infonya dari Dirut Waradana Stefan Setiawan Sutrisna, ada arahan dari Dirut IBS untuk menyerahkan 28 miliar ke Irwan. Oke, ya, semua fakta persidangan kembali lagi saya tegaskan selalu kita monitor, ya. Apa dan bagaimana, apakah nanti kita tindak lanjuti atau tidak, itu kembali pada alat buktinya, ya. Fakta di persidangan merupakan fakta hukum dan kami masih harus melengkapi alat bukti untuk menetapkan status-status tersebut, ya. Jadi masih panjang lah, tidak bisa serta-merta demikian, ya. Yang lain, pertanyaan lain boleh. Rekan-rekan media yang saya hormati dan banggakan, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik sudah jelas bahwa proses persidangan yang sedang bergulir dari perkara BTS 4G ini juga jadi bahan evaluasi dari teman-teman penyidik. Ya, namun demikian semua tergantung dari alat bukti, fakta-fakta hukum itu nanti kita kaitkan dengan keterangan yang sudah didapat oleh teman-teman penyidik ke depannya, dan sampai saat ini masih berjalan semua. Maka dari itu hari ini tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka juga bagian daripada evaluasi proses persidangan dan evaluasi dari teman-teman melakukan pemeriksaan di proses penyidikan. Ya, sekian dan terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi dan semoga kita sehat semua. Salam bahagia untuk kita semua. Apa ini? Kalau senawar nanti kita sampaikan rilis, ya. Oke ya.
Nanti kita cek. Perkembangannya pasti kita sampaikan ya.